Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Satya Febrianti dari kelas 2E Manajemen. Di video ini, saya akan membahas tentang ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat keadaan bangsa tersebut, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang, maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kehidupan. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa dalam mempertahankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapinya, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsepsi ketahanan bangsa ini dalam konteks Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional yang disingkat TANNAS. Istilah ketahanan nasional ini memang memiliki pengertian dan cakupan yang cukup luas. Sejak konsep ini diperkenalkan oleh Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia yang disingkat Lemhanas RI pada sekitar tahun 1960-an, terjadi perkembangan dan dinamika konsepsi ketahanan nasional sampai sekarang ini. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, dan pantang menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat kebangsaan. Arti lainnya adalah berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Nah, sekarang apa itu bangsa? Masih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunannya, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Jadi, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gagasan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Terus apa sih fungsi ketahanan nasional ini? Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta mencapai tujuan nasional. Terwujudnya ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Nah, upaya untuk menyelenggarakan ketahanan nasional ini diwujudkan dengan bela negara.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi, dulu pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara. Penetapan ini dimulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 pada 18 Desember 2006. Bela negara memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya. Dasar hukum tersebut dalam berbagai aturan yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan ketetapan MPR. Bela negara dalam Undang-Undang 1945 tercantum pada pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yap, setiap warga negara. Gak harus nunggu jadi tentara biar bisa ikut bela negara, karena bela negara itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Juga pada pasal 30 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selain dua pasal tadi, bela negara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan secara fisik diantaranya dengan cara berjuang mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Yap, perang. Tapi tunggu dulu. Sekarang kita nggak usah repot-repot angkat senjata buat lawan musuh, karena bela negara juga bisa dilakukan secara non-fisik. Bagaimana itu? Pembelaan non-fisik adalah semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Nasionalisme itu adalah rangkaian kecintaan dan kesadaran dalam proses kehidupan dalam negara dan bangsa serta upaya untuk menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Lalu, kira-kira apa saja yang menjadi tantangan dalam melakukan ketahanan nasional dan bela negara? Seiring dengan waktu, ancaman dan tantangan yang dihadapi tiap negara akan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal. Tantangan saat ini adalah pandemi COVID-19. Selain menyebabkan ancaman kesehatan masyarakat dan banyaknya korban jiwa, pandemi COVID-19 juga menyebabkan krisis ekonomi. Aktivitas yang sedang dibatasi membuat banyak negara jadi tidak bisa menjalankan produksinya. Kalau tidak ada produksi, berarti tidak ada barang untuk diperjualbelikan dan alhasil tidak ada pendapatan.
Jika kesadaran akan aturan saat pandemi ini, seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi, diterapkan dengan baik, itu artinya kita menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga, negara, dan ujungnya dunia bisa kembali seperti sebelumnya. Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat. Ketahanan nasional harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Karena ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang menghampiri dan selalu berubah baik dari dalam maupun luar negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam hal bela negara. Hak dan kewajiban bela negara pada Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Itulah sedikit pembahasan mengenai ketahanan nasional dan bela negara. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.